Selamat siang, Bolo. Siang ini saya ada di GKJ Tanjung Priok. Saya akan bersama dengan teman-teman karawitan, paguyuban karawitan di GKJ Tanjung Priok. Mereka akan berlatih tembang gerejawi yang akan dibawakan pada ibadah besok Minggu. Semoga semuanya bisa lancar dan juga Bolo bisa menikmatinya nanti pada saat tayangan karawitan GKJ Tanjung Priok. Tuhan memberkati kita. Wes. Sampai ref kan? Ya, Mbak. Nih, Mbak Tri. Apa? Sampai ref kan? Ini sini Agak lah habis. kalau nggak pakai ref. Nggak Kan pakai ini. intro ya, langsung. 1-2 pakai intro. 1-2 pakai intro. Langsung terus. Langsung jaya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia, hai segala malaknya. Keagungannya mengasihi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lengan, hewan tumbuhan, air bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia, hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Tuhan haleluya, ikutlah. Angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia, hai segala malaknya. Keagungannya mengasihi semesta. Segala yang tercipta
Halo Bolo, saya saat ini berada di GKJ Tanjung Priok dan saya melihat karawitan di GKJ Tanjung Priok ini dan saya berharap saya mendapatkan hal-hal baik dan juga hal-hal yang penting untuk karawitan di GKJ Tanjung Priok. Dan saya bersama dengan Bapak Suradi. Nggih. Selamat sore Pak Suradi. Selamat sore Pak. Ya, saya kembali bertanya mengenai sejak kapan karawitan GKJ Tanjung Priok ini berdiri. Ya, berdiri ini sebenarnya punya itu dulu awal-awal itu waktu kemandirian itu memang sudah punya gamelan. Mandirinya tahun berapa sih Pak? Mandiri tahun 92 kalau nggak salah. 92 ya? Ya. Oh, iya iya. Ya tahun 92 itu Sudah punya gamelan ya, itu Oh. punya gamelan baru itu. Iya iya iya. Baru, terus kebetulan, nah zaman dulu itu orang sesepuh kita itu memang sebagian itu punya keterampilan yang di gamelan, salah satunya almarhum Bapak Waluyo itu. Oh, Pak Waluyo. Pak Waluyo. Iya. Nah, timbulnya Pak Waluyo jadi greget punya pengen gamelan itu bisa berjalan terus. Nah, dia menggerakkan rekan-rekan seletingnya itu, pokoknya bisa yang nggak bisa, pokoknya kita harus mulai berlatih. Nah, pas berlatih langsung beliaunya nyari pelatih namanya Pak Hartono. Zaman dulu itu Pak Hartono itu memang orang guru seni memang. Nah, itu setelah Warga Jemaat juga Pak? bukan dari STSI kayaknya. Oh, STSI. Iya. Ya, iya. Tuh, mulai ke situ zaman dulu itu bergerak, jadi bergabung antara tua dan muda itu bergabung karena untuk awal itu untuk mengiringi ibadah kemandirian. Iya. Dulu zaman itu kemandirian itu awal-awal mulai diiringi gamelan. Iya. Nah, setelah itu agak vakum lagi. Nah, vakum, terus tahun 2004 ada namanya itu ada kabar dari dapat undangan, ada GKJ seluruh klasis Barat dan Timur itu mau mengadakan festival gending tahun 2004. Nah, itu salah satunya Tanjung Priok diundang, itu mulai berdiri, bangkit, berlatih. Nah, karena untuk mengikuti festival. Oke, setelah mengikuti festival, kita dapat arahan dari panitia dulu, tujuannya festival apa, itu tujuannya ternyata untuk menghidupkan kerawitan adanya di gereja-gereja. Iya. Ya. Iya. Nah, Waktu itu boleh tahu berapa sih pesertanya kira-kira? Pertama kali itu cuma kalau nggak salah 10 kalau nggak salah. 10 nggak? Iya. 10 Dulu ya. masih belum pada mandiri kan, Iya, masih iya. baru Iya. Nehemia, Pangkalan Jati, Tanjung Priok, Jakarta, Bekasi. Pokoknya 8 kalau nggak salah Iya, Pak. 8 dulu ya. 8 ya, 8 ya. 8. Iya. Nah, setelah itu terus kita mulai berlatih rutin kita untuk mempersiapkan untuk ibadah. Iya. Nah, mulai itu kita ibadah setiap minggu ketiga kita diiringin gamelan. Oh, iya. Sampai saat ini juga? Ya, sampai saat ini, tapi sekarang agak kurangnya peminat dari anak-anak. Iya. Jadi kita nggak setiap bulan, tapi kadang-kadang kalau memang bagian tim ibadah itu menginginkan, wah ini harus diiringi gamelan, nah kita baru dilibatkan. Kayak tahun ini mulai bulan Maret itu kayaknya panitia Marapas ini, ya Marapas itu menginginkan gamelan itu nanti Maret tanggal 22 untuk iya. ngiringi ibadah. Baik, baik. Nggih. Jumlah anggota karawitannya Kalau jumlah yang nabuh itu 12 Pak. 12. Kalau yang penggirong tuh kadang-kadang kalau Adiuswo kadang-kadang banyak, Oh, kadang-kadang ya yang pasti itu 8-10 orang tuh yang ngirong pasti ada. pasti ada nih. Iya. Dan di sini
kategorial anak atau pemuda atau muda gitu, anak dengan dewasa itu ikut gitu ya. Iya, bergabung. Kalau yang namanya sekarang ini digabung, Pak. Jadi karena dulu melibatkan anak itu susah. Oke. Pernah kita ajarin sampai beberapa kali gitu, karena semuanya itu tergantung orang tua. Kalau anak-anak orang tuanya nggak mau nganter, nggak ini kan jadi ya itu susah. Jadi ngumpulnya itu susah. Jadi terus akhirnya ya udah yang bisa bergabung sama Adi Yuswo, pemuda, anak dan dewasa. Nah sekarang ini ya udah berjalannya, ada yang muda, ada yang tua, Campur ya. campur. Oke. Nah itu terus mengikuti festival pun ya udah ini mengikuti. Oke. Terus kalau peran dari karawitan di Tanjung Priok ini itu peran dalam ibadah itu setiap ibadah nuansa ibadah bahasa Jawa ya itu pasti ngiringi. Iya kalau tahun ini mau mulai diituin lagi Pak, mau dihidupin lagi. Tapi pernah Bahasa Jawa. berlangsung ya ibadah Iya. bahasa Jawa pasti pakai karawitan ya. Iya. Oke. Oh gitu ya. Dan itu anak-anak juga ikut mungkin ya. Iya. Justru disitulah memang kalau anak-anak ikut berarti dia bahasanya juga ngikut Iya, gitu ya. nanti lama-lama dia kebiasa, gitu ya. ya, Iya, jadi betul, nanti tahu betul. gending. Gitu. Latihan dari karawitan di sini hari apa? Dan Kalau seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali? ya, kalau mulai ada tugas itu setiap Sabtu Minggu Pak, karena kalau Minggu itu kebetulan dia kan sekalian ke gereja, jadi Iya. Adi Yuswo itu mau berlatih, mau bergabung, Oke, banyak kan gitu. Oke, Jadi kalau hari Sabtu ya kalau yang rumahnya jauh Adi Yuswo kalau nggak ada yang nganter ya, ya nggak Iya. terkendala ya. Iya, Gitu. Nah, dengan adanya gamelan dan juga pengerawitnya sudah lengkap gitu. Ke depan kira-kira tujuan karawitan ini apa Pak? Tujuan Bapak ya tujuannya sebagai pengelola untuk karawitan? untuk melestarikan gamelan itu Pak. Jadi untuk mengurung-uri budaya Jawa untuk di dalam gereja itu supaya dia tidak hilang, jadi bisa dilestarikan supaya nanti bisa regenerasi itu bisa mengikuti jejak orang tua yang sudah diikuti. betul. Gitu. Dan lagu-lagu yang tembangkan itu ya, itu Iya. lagu-lagu umum atau lagu-lagu memang nuansa gerejawi yang memang sebagai lagu untuk ibadah. Iya, kita kebanyakan gitu memakai lagu-lagu gerejawi. Kalau yang bahasa Jawa itu kan sudah banyak, kita punya buku yang dari Duta Wacana itu Pak. Oh, iya. Jadi kita tinggal milih, kalau lagu-lagu Jawa di situ tinggal milih. Tapi kalau pas kebetulan yang bahasa Indonesia, otomatis kita harus bikin ngaransemen sendiri. Jadi itu makan waktu. Oke. Jadi ya kita semuanya tuh tujuannya untuk ibadah. Jadi Ibadah. ngiringi lagu-lagu rohani itu. Ya. Mungkin para bolo di sana yang memang bergereja di GKJ tapi saat ini belum punya gamelan gitu ya, atau belum ada aktivitas karawitan. Ada pesan Pak? Iya, bagi seluruh GKJ dimanapun berada, di klasis timur maupun barat, kalau memang belum ada kegiatan gending, monggo. Kita itu dikenal sebagai gereja Jawa. Mudah-mudahan kita melestarikan gending Jawa melalui gending-gending rohani, bisa untuk melayani Tuhan di dalam gereja dimanapun kami berada. Semoga semuanya itu bisa melestarikan gending-gending ini dengan baik, hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Matur suwun Pak Suradi untuk kesempatannya, dan saya tadi melihat juga latihan dari paguyuban karawitan di sini. Semoga dengan adanya karawitan di gereja-gereja, khususnya gereja Kristen Jawa, itu menjadi bagian memperkaya untuk peribadahan, sehingga ibadah
nuansa Jawa itu bisa diiringi oleh gamelan. Dan tentunya bagi anak-anak muda tentunya ini juga memperkaya wacana atau pemikiran gitu ya, bagaimana dia mengenal karawitan dan mengenal budaya khususnya untuk di dirinya gitu, sehingga pada saatnya nanti mungkin bisa memperkenalkan kepada orang lain. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan juga keluarga dan warga jemaat di GKJ Tanjung Priok. Tuhan memberkati Pak. Ya, matur suwun. Matur suwun. Suwun.